Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wahyu Lestari. Oke, di video kali ini kita akan belajar materi mengenai analisis perekonomian dua sektor. Oke. Nah, kali ini materi yang akan kita pelajari yaitu mengenai pengertian ekonomi dua sektor, kemudian pelaku-pelaku ekonomi dua sektor, kemudian bagaimana bagan alir dari ekonomi dua sektor ini, ada juga komponen pendapatan nasional, kemudian ada fungsi konsumsi, fungsi tabungan, dan pendapatan keseimbangan. Oke, kita langsung saja ke pengertian ekonomi dua sektor. Nah, eh, ekonomi dua sektor ini adalah perekonomian yang hanya terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan atau swasta. Jadi hanya ada dua, yaitu sektor rumah tangga dan perusahaan. Rumah tangga itu masyarakat, individu, kita sebagai sektor rumah tangga. Kemudian, perekonomian ini juga disebut sebagai sistem perekonomian sederhana tertutup. Kenapa? Karena tidak terdapat kegiatan ekspor dan impor. Dan juga perekonomian dua sektor ini dimisalkan tidak terdapat kegiatan pemerintahan maupun perdagangan luar negeri. Begitu. Oke, selanjutnya. Pelaku ekonomi dua sektor seperti yang saya sebutkan, yaitu ada rumah tangga keluarga dan ada rumah tangga perusahaan. Rumah tangga keluarga itu adalah konsumen yang terdiri atas individu, keluarga, ataupun kelompok masyarakat. Jadi kita ini sebagai rumah tangga keluarga. Sedangkan rumah tangga perusahaan itu adalah produsen yang terdiri atas setiap jenis usaha yang bersifat tetap, berada, serta beroperasi dalam wilayah suatu negara untuk tujuan memperoleh laba. Gitu. Jadi perusahaan, itulah intinya ya. Nah, ini ada bagan alir ekonomi dua sektor. Di sini, bagan alir. Di sini saya jelaskan. Saya jelaskan alirnya dulu, kemudian kita nanti lihat bagaimana di kehidupan sehari-hari, begitu ya. Di sini ada rumah tangga kita, masyarakat sebagai konsumen. Di sini ada perusahaan. Nah, perusahaan ini memperoleh faktor produksi dari rumah tangga. Faktor produksi itu berupa tenaga kerja, bisa berupa tanah, bisa berupa sewa gedung dan lain sebagainya yang berasal dari rumah tangga. Nah, kemudian karena perusahaan ini menyewa, maka perusahaan juga akan memberikan balas jasa kepada rumah tangga. Bisa berupa gaji, upah, sewa, bunga, dan juga keuntungan. Kemudian, rumah tangga ini kan mempunyai uang dari tadi digaji oleh perusahaannya. Sebagian besar pendapatan yang diterima oleh rumah tangga ini akan digunakan untuk konsumsi, di mana konsumsinya itu dihasilkan oleh sektor perusahaan. Ini ya, konsumsi. Kita akan beli ke perusahaan. Dan perusahaan akan memberikan barang atau jasa kepada rumah tangga. Nah, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi itu akan ditabung di lembaga keuangan. Terus, dari lembaga keuangan itu akan dipinjamkan kepada investor untuk berinvestasi di perusahaan. Kalau dilihat secara sekilas, itu cukup rumit, tapi kalau dicerna akan lebih mudah untuk memahami. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai rumah tangga dan perusahaan, contohnya adalah perusahaan sabun. Perusahaan sabun ini akan menggunakan tenaga kerja dari masyarakat, yaitu faktor produksi. Bisa berupa tenaga kerja, bisa berupa sewa gedung, sewa lahan, dan lain sebagainya. Oke, jadi tenaga kerjanya berasal dari rumah tangga masyarakat yang diminta oleh perusahaan. Perusahaan nantinya akan memberikan balas jasa
berupa misalkan gaji atau biaya sewa atau bunga atau keuntungan dan lain sebagainya. Sehingga kita nih masyarakat akan mempunyai uang. Uang itu kita akan gunakan untuk membeli sabun lagi. Nah, kita mengkonsumsi produk dari perusahaan. Dan perusahaan akan memberikan barang itu yang berupa sabun kepada kita. Nah, kita punya uang nih karena kita tadi gajian, maka kita punya uang. Selain untuk konsumsi, kita juga menabung nih di bank. Ada investor yang akan investasi ke perusahaan, uangnya dari mana? Pinjam ke bank. Jadi uangnya itu punya rumah tangga, punya kita dipinjamkan kepada investor. Begitu. Selanjutnya, komponen pendapatan nasional dua sektor. Di sini rumusnya adalah Y sama dengan C plus S, di mana Y itu pendapatan, C itu konsumsi, S itu tabungan, atau Y pendapatan sama dengan konsumsi plus investasi. Nah, fungsi konsumsi. Konsumsi itu adalah tindakan manusia untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang. Fungsi konsumsi adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara besarnya pengeluaran konsumsi dengan tingkat pendapatan. Jadi, kalau pendapatan kita uh, A, maka konsumsi kita berapa begitu. Itu fungsi konsumsi. Fungsinya adalah C atau konsumsi sama dengan A plus BY. A di sini adalah autonomous consumption, yaitu angka yang menunjukkan besarnya pengeluaran konsumsi pada saat pendapatan sama dengan nol atau tidak mempunyai pendapatan. Sedangkan B itu adalah nilai MPC atau marginal propensity to consume, yaitu tambahan pengeluaran konsumsi karena adanya tambahan pendapatan. Sedangkan Y sendiri adalah pendapatan. Oke. Ini adalah kurva konsumsi. Oke, sorry, ini harusnya ke sini gitu ya. Ini adalah pendapatannya, Y sama dengan konsumsi. Di sini rumus konsumsinya, C sama dengan A plus BY. Dan di sini ada titik BEP. Kurva konsumsi memiliki slope atau kemiringan positif. Artinya, bila pendapatan naik, maka konsumsinya juga akan naik. Kurva konsumsi memotong sumbu C di atas 0. Artinya, walaupun pendapatan 0, konsumsinya masih positif. Konsumsi tidak dapat 0. Artinya, meskipun kita tidak memiliki pendapatan, tapi kita akan tetap melakukan konsumsi, yaitu dengan cara pinjam uang atau menarik tabungan gitu. Karena kita itu tidak mungkin tidak mengkonsumsi untuk hidup begitu. Nah, selanjutnya ada tabungan. Fungsi tabungan adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. S itu adalah tabungan saving ya, sama dengan minus A. Minus A itu angka yang menunjukkan besarnya pengeluaran konsumsi pada saat pendapatan sama dengan nol atau tidak mempunyai pendapatan. Harus diingat bahwa di sini minus. Kemudian B itu MPC seperti yang tadi saya sebutkan, yaitu besarnya tambahan pengeluaran konsumsi karena adanya tambahan pendapatan, dan Y itu adalah pendapatan. Ini adalah kurva tabungan. Kita lanjut saja. Nah, selanjutnya di pendapatan keseimbangan. Keseimbangan adalah keadaan di mana kekuatan-kekuatan yang saling mempengaruhi berada dalam keadaan keseimbangan sehingga tidak ada kecenderungan untuk berubah. Penentuan tingkat keseimbangan pendapatan nasional dua sektor dapat terjadi ketika pendapatan sama dengan konsumsi plus investasi atau tabungan itu sama dengan investasi. Perekonomian dua sektor dapat mencapai keseimbangan jika pengeluaran yang direncanakan sama dengan output yang direncanakan, atau planned spending sama dengan planned output. Dan yang kedua, tabungan yang direncanakan sama dengan investasi yang direncanakan.
atau plan saving sama dengan plan investment. Oke, sekian pembelajaran kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.